Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahasa, kembali lagi bersama saya Faisal Ghazali di Siniar Kita dan Bahasa, produksi Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Nah, pada Siniar episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Biasanya siniarnya itu dua narasumbernya, satu narasumbernya, jadi berdua dengan wawancara. Nah, sekarang kita Bertiga. lebih ramai bertiga. Yang pertama kami ucapkan selamat datang dulu Pak Harsono. Siap, dari terima kasih. Inspektorat Jenderal di Jakarta, sudah jauh-jauh datang ke sini. Pengalaman yang keberapa Pak ke Tanjung Pinang? Ini yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Jadi ada tugas monitoring tindak lanjut dan ya selesai mengerjakan tugas itu kita buat acara yang positif. Wah, betul. Sambil Pak ya. Sambil benar. Nah, kemudian selamat datang juga Bu Raja Hamsatun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sebenarnya tetangga ya Bu ya. Tetangga di di kantor Bahasa Kepulauan Riau, Bu Raja Hamsatun di Ban PAUD ya Bu. Ban SM. Oh maaf, Kepulauan Riau. di Ban SM. Nah, karena memang kita lingkup di satu lantai itu 3 instansi, Ban SM, Ban PAUD, dan kemudian di Kantor Bahasa Pri, ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kita mau membahas sedikit, menyinggung materi yang sebenarnya cukup menyeramkan gitu. Mengenai korupsi gitu. Karena kebetulan ini juga Pak Arsono, kemarin kami di Kantor Bahasa Kepri kan baru mencanangkan ZIWBK di kantor. Nah, Cakep. Nah, jadi harapannya kita bisa berbuat juga lah untuk pengembangan anti korupsi terutama di instansi Kantor Bahasa Kepri ya. Selebihnya juga untuk masyarakat gitu. Jadi kita butuh arahan juga sih sebenarnya mengenai itu gitu. Nah, kalau dari Pak Arsono sendiri sebenarnya nyawa atau jiwa ZIWBK itu sebenarnya bagaimana? Wah, yang harus dibawa oleh instansi gitu. Mantap ini. Saya paling seneng kalau diajak ngomong tentang ini. Ya, terima kasih Bang Faisal. Siap. Jadi sahabat bahasa sekalian, dalam perspektif saya ya pertama ini saya mengucapkan selamat ya untuk pimpinan dan seluruh jajaran Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau atas pencanangan ya ingin mendapatkan predikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, bebas dari korupsi. Nah, itu satu hal yang sangat positif sekali. Nah, namun demikian ya ini yang harus menjadi perhatian kita karena menurut saya ini adalah poin terpenting. Ya. Jadikan predikat ZIWBK itu sebagai tools, bukan tujuan. Jadi tools untuk mewujudkan betul-betul wilayah bebas korupsi di Kantor Bahasa Kepulauan Riau. Jadi bukan tujuan predikatnya, tapi dia hanya alat. Karena alat itu bisa jadi diganti, berubah. Katakan nih sekarang pakai alatnya namanya ZIWBK. Nah, kita itu. Yang jauh lebih penting dari tools itu adalah ini yang kalau dalam istilah saya namanya inner beauty kalau perempuan. Kecantikan yang betul-betul muncul dari dalam. Nah, seperti apa? Tatanan kerja, tata kelola, keuangan, SDM dan segala sesuatunya betul-betul diterapkan nilai-nilai anti korupsi. Gitu Mas Faisal, Bang Faisal. Betul-betul diterapkan itu nilai anti korupsi. Sehingga ketika kita sudah betul-betul menerapkan nilai-nilai itu, lalu kita mendapatkan predikat, itu adalah sebuah konsekuensi logis. Nah, tetapi ketika kita tidak mendapatkan, kita sudah berusaha tapi tidak mendapatkan, ini tidak lantas membuat kita menjadi putus asa lalu udah nggak usah
kita bikin ZIWBK. Karena sesungguhnya ZIWBK itu kebutuhan kita, ada atau tanpa ada predikat ZIWBK itu. Itu yang harus menjadi perhatian kita, karena itu justru poin pentingnya di situ. Sahabat sekalian. Jadi di situ. Nah, jadi jangan jadikan tujuan, jadikan alat untuk betul-betul mewujudkan tata kerja kita menjadi betul-betul bebas korupsi. Ya, berarti intinya memang sistemnya yang mengikuti pola ZIWBK gitu ya, bukan mendapat predikatnya gitu ya. Bukan mendapat predikatnya. Jadi di dalam proses menuju ZIWBK, Kemenpan itu sudah menetapkan standar-standar yang harus kita penuhi. Biasanya itu di standar itu ada di dalam lembar kerja evaluasi. Nah, lembar kerja evaluasi ini sesungguhnya menuntun kita agar kita mewujudkan itu di dalam kehidupan di kantor lah gitu. Baik dari sisi organisasi, apakah semua sudah ada SOP-nya? Kalau belum berarti belum jalan baik lah itu di organisasi tersebut. Ya, katakan SOP untuk pelayanan kepada masyarakat. Ini semuanya harus terukur. Kalau dia mendaftar untuk ujian kompetensi bahasa Indonesia ya, UKBI ya. Berapa hari dia mendaftar, bagaimana cara mendaftar, kemudian berapa hari dia bisa ujian setelah pendaftaran itu semua harus ada SOP-nya. Sehingga masyarakat merasakan betul, oh ketika berurusan dengan instansi pemerintah yang namanya Kantor Bahasa Kepulauan Riau, dia merasa punya kepastian. Nah, kemudian kan keluar terbit sertifikat. Ada kan ya nilainya sertifikatnya? Betul, ada. Berapa lama sertifikat itu terbit setelah dia mengikuti ujian? Itu juga harus terukur. Kalau pada waktunya katakan seminggu nih, contoh ya seminggu, itu harus terbit. Kalau bisa kurang dari seminggu, prestasi. Tapi kalau lebih dari seminggu, itu kemudian dengan SOP yang kita buat, kita jadi tahu nih siapa yang salah nih di dalam pemrosesan ini. Posnya ada di mana nih? Oh ternyata ada di pihak X umpamanya yang belum melaksanakan tugasnya. Nah semuanya terukur. Jadi seperti itu. Nah mungkin juga perlu ditanamkan kepada teman-teman di kantor bahasa ya dan seluruh nih pemirsa sekalian, sahabat bahasa. ZIWBK itu zona integritas wilayah bebas dari korupsi itu sesungguhnya adalah kebutuhan kita. Kebutuhan seluruh pegawai, bukan kebutuhannya Pak Kepala, bukan kebutuhannya koordinator, bukan kebutuhannya fungsional saja gitu, tapi kebutuhan kita. Kalau kita punya honor dibayar tepat waktu, nilainya utuh sesuai dengan yang ada di kwitansi, itu kan kita yang menikmati. Ya. Kalau kita gajinya turun tepat waktu tanggal 1, kalau kita tunjangan kinerja kita turun tepat waktu, itu kan kita. Nah, ZI itu sesungguhnya adalah kebutuhan kita. SK kepegawaian kita turun tepat waktu itu adalah kebutuhan kita. Maka kita harus bersama-sama mewujudkan itu dengan penuh kesadaran. Bukan karena disuruh oleh Pak Kepala, bukan disuruh oleh koordinator dan sebagainya. Menurut saya itu Pak Bang Ghazali, Bang Faisal. Siap. Ya, terima kasih. Nah, itu udah semangat nih ngomongnya. Semangat. Karena memang untuk melawan korupsi kita harus semangat. Harus semangat terus. Saya yakin satu saat negeri ini akan bebas dari. Amin. Nah, berhubung tadi menyebut inner beauty. Nah, ini yang paham biasanya ibu-ibu. Jadi Bu Kapsaten, dengan kemarin kami kantor bahasa pencanangan untuk menuju wilayah zona integritas wilayah bebas dari korupsi gitu. Sebagai mitra, sebagai tetangga gitu. Pertama mungkin ada harapan atau bagaimana tanggapan dari Ban SM gitu? Baik, sebelumnya saya perkenalkan, sebenarnya saya ada 2 rumah. Oh, 2 rumah, iya. Ada 2 rumah. Rumah pertama saya itu adalah Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan, siap. Dinas Pendidikan kebetulan di Bintan. Pendidikan dasar itu di Bintan. Kemudian juga di Badan Akreditasi Sekolah Madrasah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, jadi memang hal ini
hal ini menjadi suatu yang saya bukan Bapak aja yang semangat. Saya semangat Semangat Iya, sekali ya. saya semangat sekali karena memang artinya ini yang merisaukan hati saya. Nah, jadi saya kan sebagai guru, gitu, ya, guru berprofesi sebagai guru juga kita udah jalani, ya, kita kepala sekolah juga jalani, kemudian saat ini pengawas sekolah dan juga di badan akreditasi juga itu bagaimana menilai sekolah. Nah, jadi ketika badan akreditasi sekolah madrasah itu ketika menilai itu kan ada satu di antara materi itu kode norma dan kode etik. Nah, jadi norma dan kode etik itu yang pertama sekali itu saya melihatnya itu kejujuran. Ya, sekolah madrasah, kejujuran. Saya baca lagi yang pendidikan anti korupsi itu, Pak. Ya, nah, itu yang pertama itu jujur juga. Nah, jadi saya pikir ya kata kunci dari tujuan ya dari supaya kita terbebas ya dari korupsi ya itu adalah jujur. Nah, sehingga jika masih ingat ini tentu orang BPMP ya bukan orang bahasa itu ya. Nah, ini ada itu instrumen mutunya itu. Itu pertama tuh memang jujur tidak menyontek. Nah, jadi ketika tidak menyontek ini ya karena kita pelaku pendidikan gitu ya. Memang ini luar biasa, Pak. Tidak menyontek itu kan kecil sekali, tidak menyontek. Tapi dampaknya luar biasa. Jadi jangan artinya tidak bekerja berkeras sangat, jangan nyontek aja tuh satu aja tuh. Jangan nyontek. Itu saja sudah luar biasa. Itu kita telah mempersiapkan generasi yang luar biasa. Yang memang yang Bapak bilang tadi, yakin Indonesia akan bisa. Nah, itu korupsi. Benar. Ini mengenai yang balik tadi Bu, kebiasaan yang jangan menyontek gitu. Itu kan harapannya kan untuk mendidik anak-anak kita, pelajar-pelajar kita yang jangan sekali-sekali berbuat curang. Karena memang dengan kecurangan itu akar ke korupsi. Betul. Benar, seperti itu. Nah, kalau misalkan ini Bu Hamsatun kan sebenarnya asli sini Bu ya. Sebagai asli dan turunan dari masih hidup ke Raja Ali Haji. Jadi budaya-budaya Melayu bagaimana yang sebenarnya baik diajarkan kepada anak-anak didik kita untuk menjauhi korupsi. Iya. Satu dulu kita ketika bicara ya karena kata orang Melayu itu cakap-cakap. Ketika bercakap bohong kan, ketika perkataan bohong itu kan mulutnya seumpama pekong. Ya. Jadi ketika mulut pekong itu Bapak tahu? Pekong itu apa? Belum tahu. Itu kudis yang membesar membusuk. Nah, jadi itu. Nah, jadi jika kita berkata bohong sedikit berkata bohong itu mulutnya kan udah sesuatu yang busuk bau yang tidak bagus. Nah, itu. Jadi kan Pak Du takut Pak, karena itu kami bilang dan ada duit di kakinya tuh kudis besar itu susah sembuhnya, harus dikorek dulu, dibuang dulu atasnya tuh putih-putihnya baru kasih obat. Itu ngeri itu sakit itu. Nah itu. Itu kalau perkataan bohong ibaratnya seperti itu ya. Itu untuk anak-anak dan ketika ada untuk orang tua ya orang tua bilang gini, jika anak tidak dilatih nanti sudah besar bapaknya letih. Nah, jadi betapa anak itu dilatih kejujuran, dilatih untuk bertanggung jawab. Jadi kalau di pendidikan anti korupsi itu Pak, kan atas kejujuran, itu bawahnya tanggung jawab, disiplin dan segala. Bawah lagi kan adil, mandiri. Nah itu dari mana dapatnya itu? Nah ketika seorang harus jujur, artinya apa? Harus kerja keras, tak nyontek harus kerja keras, belajar, bawa buku sana sini, mau beli buku tak ada duit, aduh jualan lah, jual kue, nanti dapat upahnya beli buku, benar Pak seperti itu. Nah jadi nilai-nilai itu, nilai-nilai itu memang luar biasa. Cuma memang kita sulit gitu ya, sulit karena lingkungan juga membentuk ya. Selain keluarga tadi lingkungan, ketika oke lah di lingkungan mengajar kejujuran, gitu kan. Nah tapi ketika tadi di keluarga, di lingkungan, di sekolah sendiri itu akan sulit gitu. Ketika di keluarga tidak mendukung, di lingkungan tidak mendukung. Jadi 3 serangkai ini harus saling gitu. Nah jadi
ketika ekosistem itu pendidikan. ya, benar. Nah, jadi ketika pendidikan itu kalau dulu ada karakter, nah itu saya melihat itu jujur juga. Jadi intinya jujur, karena ketika jujur itu tak mudah, jujur itu tidak mudah. Sehingga jujur itu bisa berakibat gini, ketika kita makan, ya mungkin Bang Faizal makan, Bapak makan, itu ada sampah. Kita walaupun tidak ada orang, ketika kita mau buang, ya kita mau buang, itu ada perasaan bersalah. Iya. Nah, ketika kita perasaan bersalah itulah yang akan lama-lama itu membuat kita tidak melakukannya. Oh, ini saya salah. Nah, jadi korupsi itu kan artinya kita menyelenggarakan melakukan hal yang benar. Ini milik orang, tidak boleh. Ya. Nah, tidak boleh, ada aturannya. Nah, guru juga bagaimana? Kalau di Gurindam tuh cari olehmu akan guru. Yang boleh tahu kan setiap seteru. Apa itu seteru itu? Berbohong itu seteru. Ya. Itu artinya seteru yang artinya gini, musuh kita, berbohong itu kan musuh. Nah, yang baik itu apa? Jujur. Nah, jadi carilah guru yang bisa memberi tunjuk ajar seperti itu. Nah, jadi dalam Gurindam itu dalam sekali maknanya itu segala lini. Ya, dari pemerintahan juga di pemerintahan. Jadi ketika orang tua, nah ketika guru cari oleh akan guru yang boleh tahu kan setiap seteru. Nah, oh ini tak boleh. Ini dalam pembelajaran itu artinya dalam. Tapi bisakah kita memaknai secara dalam ketika kita tidak mengetahui isinya, apalagi maknanya? Dan bagaimana kita bisa memberi sesuatu jika itu tidak kita miliki? Nah, di sini ada garisnya tauladan. Contoh tadi kan, nah, ketika kita ingin, jangan, kalau bahasa korupsi itu kan bahasa yang tinggi lah ya. Kalau kadang-kadang kan orang itu dia terpancing, apa itu korupsi? Oh, itu mengambil ya, atau melakukan sesuatu yang punya maksud tujuan. Tujuannya itu kan untuk diri sendiri. Dan yang dilakukan itu bertentangan dengan aturan. Hukum. Nah, hukum. Ya, jadi ketika dia melakukan hal tersebut tidak ditunjuk ajar oleh guru, maka selamatlah datua itu kita susah. Ya, karena kalau sudah itu kita tidak bisa membentuk lagi. Nah, kita tidak bisa, kalau saya bilang kita tidak bisa di pendidikan, di guru saya belum ingatkan, kita tidak bisa menyalahkan orang lain, menyalah pimpinan lain, menyalah hal-hal yang lain di luar kita. Mengapa? Ketika itu kita tidak lakukan sendiri. Mulainya dari mana? Kita di mana? Kita ada lembaga, kita guru, sekolah, siapa? Anak didik kita. Nah, anak didik kita inilah yang perlu kita bekali tadi. Nah, kalau di sekolah itu ada programnya, Pak. Ya, program itu dikenalkan Gurindam. Saya itu termasuk kalau waktu guru tuh ngajarkan anak-anak untuk bertanding gitu, Pak. Ini saja. Kalau di antara gitu kan, Rajamu pakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri, betul hati kepada raja, tanda jadi sembarang kerja. Pasal 12 ini aja kan, raja mufakat dengan menteri. Itu bukan hanya kita melihat, kita ini kan bisa menganalisanya ke jauh. Ya, kalau dia suami istri itu berarti suami istri. Istrinya perdana menteri ya, raja, menteri. Nah, guru anak. Ya. Jadi itu bisa pemerintahan wakil tadi. Nah, jadi kalau udah mufakat apa? Untuk jujur, untuk yang baik, ya, untuk yang tidak menyontek. Guru dengan anak, mufakat ini seperti kebun berpagakan duri. Artinya apa? Kuat kita. Jangan korupsi itu insya Allah tercapai tadi Pak. Bapak katakan. Itu seperti kebun berpagakan duri. Gaji mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan. Betul hati kepada raja. Artinya apa? Ada keikhlasan untuk mufakat tadi. Ikhlas mufakat tadi. Oh, saya dengar tunjuk ajar guru. Olehmu akan guru yang boleh tahu kan setiap seteru. Ketika dia tunjuk ajar itu tadi hatinya ikhlas menerima tadi, ya, maka akan jadi itu masuk dia ke dalam. Jadi saya sering berpikir gini, kalau sesuatu itu di hati akan masuk ke hati. Nah, jadi ketika murid seperti itu, guru seperti itu, insya Allah Pak, tak ada memang. Ya, mau saya ada ceritanya sudah ini lama, ya, udah puluhan tahun, tapi memang
rupanya ini seorang ibu kemudian berlaku lagi kepada anaknya. Menemukan emas. Emas itu kan barang berharga, Pak. Iya. Dan bukan satu emas yang dijumpai dia tuh, cincin. Cincin. 3 bentuk. Ada. Kata dia ambil. Ini ada lagi. Ini ada lagi 3. Ini saya tahu persis. Nah, jadi 3 dia bingung dapat barang itu, Pak, karena dia tahu bukan milik dia. Dia bingung. Jadi sampai dia kuliah di perkuliahan itu, akhirnya kan dia tak tahu punya siapa. Dia kepepet, dia jual. Tapi dia tak ada bermaksud. Dan suatu waktu yang lain dia nemuin dompet. Dia nampak ada orang di depan dikejar dia. Benar dikejar. Bu, ini ibu punya. Oh iya, kata ibu tuh. Dia kasih, dia ambil. Orang tuh ambil. Dia kasih. Tapi cincinnya tadi memang di waktu yang lain gak ada orang. Dan saya heran itu 3 emas yang dia jumpai ini kan tadi, berarti kan dia tidak bermaksud untuk mengambilnya, tidak bermaksud. Tapi ketika dia terpaksa dia menggunakan karena dia tak tahu kan. Nah, dia punya anaknya itu bercerita kalau dia mengalami hal yang sama seperti ibunya. Dia bilang dia pernah ada jumpa cincin tuh. Jadi saya bilang cincinnya berapa? Dia bilang bukan 1, kata dia gitu. Jadi saya connect dengan peristiwa itu, Pak. Jadi ternyata itu memang jujur itu tadi punya energi yang luar biasa. Luar biasa ya. Ya sedikit tuh kan cuma jujur aja tadi. Jujur, sungguh. Nah, terus jadi cincinnya dikemanakan tuh, Bu? Ya dijual karena butuh dia ya. Ya akhirnya karena kan enggak udah artinya waktu dia menemui itu dia kelas 1 SMA atau begitu. Nah, jadi ketika dia kuliah kan udah semester akhir kan perlu duit. Akhirnya dijual dia. Gitu karena dia tidak itu, tapi dia ingat kejadian itu, dia tahu itu milik orang lain gitu. Nah, jadi ketika hal itu tidak bisa dilakukan, tidak menemukan siapa-siapa gitu, tapi di hati penolakan sudah ada. Dia tidak bahagia dengan melakukan tidak jujur tadi, ya. Ketika nyontek, yakinlah, ketika anak tidak biasa nyontek, itu kalau mau nyontek, Pak, menggigil, keluar keringat, bukannya dapat pengetahuan, buyar, Pak, sungguh. Malah ketahuan sama gurunya. Benar, Pak, itu gampang sekali padahal kan, tapi kesan luar biasa, nyontek aja. Dan saya tahu persis itu, nyontek saja sudah dibudayakan, menjadi budaya di sekolah. Ini termasuk juga, Pak, instrumen dari IASP itu sendiri. Instrumen dalam mengukur akreditasi itu sendiri, masuk situ. Ya. Bahwa kejujuran itu, wah sekarang udah wawancara lagi, udah observasi lagi, udah dokumen lagi, cek fisik ya. Iya, luar biasa. Nah, tapi itu namanya manusia, kita ikhtiar ya. Ada budaya juga meredam kita ya. Ada hal-hal yang tapi namanya tadi yang ada setannya tadi kan. Kalau pekerjaan tidak baik dikerjakan juga ke manusia itu kan. Iya. Tak tahu. Nah, jadi seperti itu. Jadi budaya-budaya kita mengajar di budaya kita di Kepulauan Riau nih, Pak, identik dengan Melayu. Bahkan pantun tadi juga ya. Kalau pantun berguru ke padang datar. Ya. Dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar. Bagai bunga kembang tak jadi. Nah, jadi mengapa berburu ke padang datar? Berburu tuh orang di hutan, ya. Tapi ngapa ke padang datar sulit tidak itu berburu? Berguru artinya kan sulit tak orang berguru? Sulit. Nah, begitu kias pantunnya tadi, memang sampirannya tidak bisa sembarangan kalau memang ya. Tapi kalau sekarang udah bisa ujung-ujungnya udah syukur, ya udah syukur. Setidaknya kita ada upaya melestarikannya daripada tidak berbuat sama sekali ya, Pak. Nah, saya pikir seperti itu belum ada ilmunya kayaknya. Pak, itu suatu penghargaan kami sebagai orang Melayu di sini. Senang ya, Bu ya. Iya. Wah, apalagi kadang Pak itu lebih pintar dari kami yang memang tidak membiasakan. Nah, jadi berburu ke padang datar. Padang datar namanya ada hewan yang enak di kalau dapat itu kan luar biasa. Nah, dapat rusa belang kaki. Nah, orang kan di hutan berburu, tentu banyak hewan-hewan kan, mudah kan. Nah, berarti betapa sulitnya berburu, betapa sulitnya menanam kejujuran, betapa sulitnya untuk mengajarkan tidak menyontek. Nah, itu sudah dari dulu tuh udah dikias gitu kan. Sudah, padahal sedikit aja itu. Pantun 1 aja baru kita ambil kiasannya. Dapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar. Nah, cari olehmu akan guru yang boleh tahu kan seteru tadi kan yang gurindannya. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Apa? Berguru belajar tanggung-tanggung, belajar kejujuran tanggung-tanggung. Nah, jadi akhirnya memang tidak akan benar jadinya.
Jadi jangan ya di dalam agama karena tadi ya identik ya dengan agama itu kan bersungguh-sungguh dalam satu urusan. Kalau ngajar ngedidik itu sungguh-sungguh. Nah, jika anak tidak dilatih sudah besar bapaknya letih. Ya. Nah, sebenarnya perbincangan kita sangat menarik dan ingin dikembangkan lebih lanjut, tapi sayangnya waktu juga yang misalkan. Jadi semoga nanti percakapan ini bisa kita sambung lagi. Karena ya harapannya kita bisa berbagi semua dan bisa mengembangkan ya instansi kita untuk bebas dari korupsi. Nah, mohon dukungan juga Pak Arsono, Bu Kamsatun, semoga kantor bahasa Kepri bisa seperti tadi yang Bapak sampaikan, bukan bertujuan meraih predikatnya, tapi pola kerjanya yang sudah bisa membawa menjadi zona integritas. Iya. Membudaya lah ya. Sudah menjadi budaya. Jadi habit budaya kerja. Ya, harapannya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Arsono, Pak Bu Kamsatun. Baiklah sahabat bahasa, akhirnya waktu juga yang menyudahi percakapan kami. Percakapan ini sangat menarik dan memang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Semoga juga sahabat yang mendengarkan, sahabat bahasa yang mendengarkan juga bisa memetik hikmah dan manfaat dari sini. Amin. Dan kami akhiri siniar kita dan bahasa kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Faisal, Ibu Raja. Siniar ini diproduksi oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau.